Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, saya adalah guru PAI di SD 1 Gunung Sangkaran. Dan saya juga mahasiswa di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan P5 dan PPRA dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik Isra Mi'raj. Adapun proyek profilnya yaitu hikmah Isra Mi'raj menjadi sehat jasmani dan rohani melalui sholat. Kemudian tujuan proyek ini ialah peserta didik mampu merefleksikan hikmah Isra Mi'raj yang erat kaitannya dengan mendirikan sholat 5 waktu. Sehingga peserta didik sehat jasmani dan rohani. Baiklah, terima kasih perhatiannya. Silahkan saksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bagus sekali, sangat semangat ya. Untuk lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ayo tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sudah sangat semangat, kita bagus sekali. Ibu mau bertanya, ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya nak yang tidak masuk? Kisya. Apa keterangannya Kisya? Sakit. Ya, semoga Kisya cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak-anak kita akan memulai pelajaran ya. Sebelum kita mulai belajar, coba diperiksa sekitarnya. Pak Diraci, di sekitarnya apa ada sampah? Bagus, sudah bikin semua tadi ya. Sebelumnya kita minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk silakan maju ke depan. Ilham. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk. Baiklah, kali ini kita akan belajar P5 dan PPRA. Nah, apa itu nak P5? Profil Pelajar Pancasila ya. Kemudian kalian akan belajar juga tentang PPRA, yaitu Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Kita akan belajar dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya ya. Topiknya adalah pelajaran tentang perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Nanti proyeknya hikmah Isra Mi'raj menjadi sehat jasmani dan rohani melalui sholat ya. Kita akan mengambil tema P5 tadi ya. Selain itu di dalam nilai rahmatan lil alamin kalian akan mengambil 2 nilai, yaitu pertama nilai keadaban dan yang kedua nilai lurus dan tegas. Itu ya Naya? Ta'adub dan iktidal. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita ya. Sebelum itu kita menyanyikan dulu ya P5 dan PPRA. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ta'adub yang pertama, qudwa dan muwatana, tawasud dan tawazun, iktidal dan musawah, surah serta tasamuh, tatawur wa ibtikar, nilai-nilai rahmatan lil alamin. Nah itu Naya, kita mau menjadi profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Dalam tema Isra Mi'raj ya yang kita pelajari
hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, tadi apakah sudah sholat subuh semua? Sudah. Bagus sekali ya, semua sholat subuh ya berarti. Nah, itu sebagai wujud kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita tahu ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ya pada 27 Rajab ya. Bentar lagi ya. Nah, sebelumnya Ibu tanya lagi, ada berapa waktu sholat, Nak? 5. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, 5 waktu sholat. Ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, terus isya 4. Tahu semua ya. Nah, tadi apa, Nak? Kapan, Nak, waktu peristiwa Isra Mi'raj tadi? Ada yang ingat? Ya, silahkan. 27 bulan Rajab. Iya, bagus, tepuk tangan. Itu ya, tanggal 27 bulan Rajab. Bukan bulan Ramadan ya, tapi bulan Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat Islam ya. Karena datangnya perintah Allah melalui Nabi Muhammad SAW ialah peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa sih Bu peristiwa Isra Mi'raj? Yuk saksikan video berikut ini ya. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sudah paham ya? Isra Mi'raj. Jadi sangat besar ya pengorbanan beliau ya, Rasulullah SAW. Sangat besar karena Rasulullah sangat sayang sama umatnya. Benar kata Nabi Musa ya, dia bertemu dengan Nabi Muhammad, berbicara Nabi Musa, umatku saja yang badannya kuat, besar, tidak sanggup untuk sholat 50 waktu sholat dalam 1 hari 1 malam. Apalagi umatmu, kata Nabi Musa. Kita kan tahu sendiri umatnya Nabi Muhammad. Bahkan sudah 5 waktu sholat aja masih banyak yang bolong-bolong. Yuk kita merenung Nak ya. Kita harus laksanakan sholat 5 waktu. Karena itu sudah bukti kasih sayang Rasulullah ya. Rasulullah sudah tahan untuk mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya umatnya hanya sanggup 5 waktu. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah ya. Jadi Allah memberikan kewajiban sholat 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Nah, ini kita nyanyikan ini ya, lagu mengingat untuk menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal
Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Itu ya. Sudah paham tentang Isra Mi'raj dan kaitannya dengan sholat 5 waktu. Sekarang kita harus paham juga nih kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani kita ya. Apa sih kaitannya ya? Nih, gerakannya ya, ada gerakan sujud, ada tuh pengaruhnya dengan kesehatan kita. Pada saat sujud, aliran darah kita mengalir ke otak. Jadi orang yang rajin sholat biasanya pintar ya, cepat ngapal, pintar biasanya ya. Makanya nak ya, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi tidak sholat. Sudah sehat, sudah hatinya bersih ya. Nih, selain gerakan sujud apa lagi nak? Gerakan ruku. Ruku juga bagus untuk kesehatan ya. Nah, sendi-sendi kita akan sehat ya. Orang yang masih muda sakit tulang ya misalnya, itu mungkin jarang sholat karena tidak melakukan gerakan sholat. Ini kan ada maknanya semua gerakan sholat ya. Dari takbiratul ihram sampai salam ya. Sujud apalagi yang paling bagus ya? Mencerdaskan. Nah, sekarang kita bermain menjawab soal ya. Dimulai dari kelompok 1, sidik kemarinnya. Ayo, maju semua ke sini, baris di sini. Kalian bagus sekali nah ya, poin yang kalian dapatkan, Ibu bacakan ya. Dari kelompok sidik mendapatkan poin 123. Tepuk tangan buat kelompok sidik. Dan kelompok tablik mendapatkan poin 768. Wow, besar sekali ya. Kelompok amanah 695. Dan kelompok fatanah 574. Ya, gimana seru pelajarannya ya? Kalian jadi tahu kan tentang Isra Mi'raj ya? Baik dari perjalanannya, apa saja kendaraan Rasulullah. Tadi banyak, ada juga yang sudah paham dan ada juga yang masih belum. Dipelajarin lagi ya. Ibu harap kalian lebih memahami pelajaran ini karena sebagai bentuk kalian memahami bahwa sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Kalian tahu di zaman sebelum Nabi Muhammad, orang-orang jika ingin meminta sesuatu kepada Allah melalui para nabi. Jadi kalau bertemu sama Nabi Musa tolong doakan saya ya biar banyak rezeki. Nah, jadi harus bertemu dengan Nabi. Tapi kalau sekarang tidak perlu. Melalui sholat kita bisa meminta langsung kepada Allah ya. Jadi itu sangat istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah sekarang ya kita merefleksikan, kita harus menyadari apa saja yang kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah taat beribadahnya, apa kita sudah bagus sholatnya. Kalian mengisi lembar refleksi ini ya. Kalian centang apakah kalian sudah sholat subuh ya. Nah ini lembar refleksinya. Nanti kalian isi semua ya. Ibu bagikan lembar refleksinya. Dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ya. Jadi kalian bisa melihat, oh berarti bulan ini aku full sholatnya. Begitu ya, sebagai
bentuk refleksi kalian ya. Ibu bagikan ya satu-satu. Ya, Ibu bagikan ya. Tadi sudah Ibu bagikan ya, sudah disimpan juga lembar refleksinya. Kita akan berolahraga bersama ya, sebagai bentuk bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk menjaga kesehatan jasmani, kalian akan belajar melalui kegiatan olahraga ya, nanti bersama guru olahraga ya. Kemudian kita juga bersama-sama akan sholat berjamaah ya. Ayo siap-siap kita ya Naya, pakai pakaian olahraga terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, tadi kan kita sudah belajar di kelas ya tentang Isra Mi'raj. Nah, kaitannya dengan kalian untuk menjadi sehat jasmani dan rohani, kali ini kita akan bagaimana beraksi dalam bentuk kesehatan jasmani ya. Nah, kalian belajar dulu dengan Bapak guru olahraga kalian ya, Bapak Agus. Nanti kalian akan diarahkannya. Yuk, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Nah, tadi kita telah belajar ya tentang materi Isra Mi'raj. Hari ini kan kita lanjutkan ke materi yang tentang Isra Mi'raj tadi tentang olahraga. Nah, agenda olahraganya hari ini yang pertama nanti kita akan berlari keliling lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan permainan tradisional. Ya, pelan-pelan aja ya. Oke, ayo berikutnya. Yang tertib ya, tidak ada yang mendahului. Iya, nanti kan edit. Mengok. Ini terus. Coba lagi, Tat. Tangan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti pelajaran olahraga ya. Dari kalian lari itu diibaratkan seperti perjalanan Isra ya. Nabi Muhammad melakukan perjalanan dalam waktu malam ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Padahal itu jauh ya, tidak cukup waktu yang sangat sebentar. Kita mengelilingi lapangan saja tidak cukup waktu yang sebentar ya, harus butuh waktu yang lama. Apalagi Nabi Muhammad, ini adalah mukjizat bagi beliau ya. Jadi kita percaya itu ya, bahwa ada peristiwa Isra. Lalu kalian tadi melaksanakan permainan tradisional ya. Permainan itu sama halnya seperti Mi'raj ya, Nabi Muhammad diangkat ke langit melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa dan beliau menuju ke Sidratul Muntaha ya tadi. Jadi itu ibaratnya kalian menaiki tangga dari tangga ke satu ke tangga kedua, itu butuh perjuangan ya. Itu jadi merupakan suatu bentuk perjuangan beliau ya dalam menerima wahyu berupa perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah sudah paham ya. Yuk kita akhiri ya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepada Engkaulah kami memohon. Ya Allah, berikanlah dengan memperingati hari Isra Mi'raj hari ini. Berikanlah kami menjadi hamba-Mu yang menjalankan ibadah sholat, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, serta berilah kami hidayah untuk senantiasa tergerak hati kami untuk melaksanakan ibadah sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli alaihi wasallim.